Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu, kita harus tetap mempunyai harapan untuk berbahagia, untuk bersukacita dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini, dan kita akan mendengarkan Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui pembaptisan, kita sesungguhnya telah masuk ke dalam komunitas Tritunggal yang Maha Kudus. Pembaptisan sesungguhnya memberikan suatu makna dan arti bahwa kita menerima Allah Tritunggal yang Maha Kudus di dalam hidup kita. Ya. Dengan menerima Allah Tritunggal yang kudus dalam kehidupan kita, itu berarti kita harus siap untuk menjadi bagian dari kehidupan Allah, untuk bisa tinggal bersama di dalam komunitas Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Dalam malam perjamuan terakhir, Yesus mengatakan kepada kita ketika Ia membasuh kaki para murid-Nya, sesungguhnya seorang hamba itu tidak lebih tinggi dari Tuhan. Yesus berbicara tentang sikap kerendahan hati seorang murid. Sikap kerendahan hati itu membuka pikiran hati seseorang untuk menyadari bahwa ia membutuhkan sesuatu untuk mencapai sesuatu itu. Sebagai murid Tuhan, kita membutuhkan Tuhan untuk memperoleh keselamatan.
Sikap kerendah hati di sini adalah sikap membuka diri. Dalam sikap membuka diri, kita mau membiarkan diri kita dipenuhi oleh Allah dan kuasa-Nya. Sehingga ketika Allah memilih kita dan mengutus kita untuk mewartakan kasih-Nya dan menghadirkan kasih-Nya di tengah dunia, maka seorang hamba yang rendah hati, ia tahu bahwa segala sesuatu yang ia bawa, segala sesuatu yang ia wartakan dan kesaksian bukanlah miliknya, tetapi ia bersaksi tentang Allah yang ada di dalam dirinya, tentang Allah yang mencintainya, tentang Allah yang mengutusnya. Yang pertama. Yang kedua, di tengah kehidupan orang-orang beriman, bahwa dengan percaya kepada Yesus, kepada Allah, sesungguhnya kita sudah mempunyai satu jaminan hidup yang bahagia. Tetapi bukan berarti menjadi murid Tuhan kita tidak mengalami suatu duka cita. Saudara-saudari, tantangan demi tantangan akan selalu kita hadapi sebagai murid Tuhan. Kita di sini membutuhkan satu sikap pengorbanan. Pengorbanan untuk berjuang, bersatu, dan mencapai tujuan kita, yaitu membawa Allah dan kerajaannya di tengah dunia. Tantangan selalu ada dalam kehidupan manusia. Tetapi Yesus hari ini mengingatkan kita, barang siapa yang percaya kepada Dia yang diutus Bapa, sesungguhnya ia sudah bersatu dengan Bapa. Dan Bapa akan senantiasa menyertai setiap orang yang menerimanya dan menghadirkan dirinya dalam kehidupan sesama. Dan Yesus hari ini mengingatkan kita semua bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Dan kebahagiaan sebagai murid Tuhan, atau kebahagiaan orang beriman, adalah kebahagiaan ketika ia mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya. Inilah ciri hidup orang beriman. Ciri hidup orang beriman adalah siap mewujudkan apa yang menjadi keinginan sang guru di dalam kehidupannya. Hari ini pun, Yesus ketika dalam perjamuan malam terakhir mengingatkan kita bahwa Ia adalah puncak dari keselamatan itu. Oleh karena itu, kita harus mengambil bagian dalam keselamatan itu. Keselamatan hanya bisa dirasakan ketika kita mau berpartisipasi. Kita mau hidup di dalam panggilan itu. Dan setiap orang yang mau menikmati keselamatan Tuhan harus menerima panggilan Tuhan. Panggilan untuk pergi. Pergi untuk senantiasa menghadirkan kebahagiaan, keselamatan itu bagi setiap orang. Marilah saudara-saudari, Yesus hari ini mengingatkan kita, barang siapa yang menerima Dia, yang menerima kehidupan kekal. Barang siapa yang menerima Dia, yang menerima keselamatan. Barang siapa yang menerima Dia, yang menerima kesatuan dan cinta dari Bapa. Mari wujudkan iman kita, kepercayaan kita kepada Allah untuk terus bersatu dengan Allah Tritunggal yang Maha Kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan selalu memberkati kita dalam seluruh situasi hidup kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.